Kisah sekelumit Ki Ageng Penanggungan dari Japanan Gempol Pasuruan. Kalau menurut cerita leluhur kami, semua hewan yang lewat di atas makam pasti mati. Seperti kucing, ayam, dan burung. Akhirnya diketahui Ki Ageng Penanggungan ini seorang waliullah, katanya. Adapun nama Sayyid Yahya, adalah dari pemberian Habib Lutfi yang ketika itu ziarah ke makam Ki Ageng Penanggungan dan kemudian memberitahu warga setempat bahwa makam tersebut adalah Sayyid Yahya. Berdasarkan cerita dari turun-temurun warga dusun Kejapanan, bahwa Ki Ageng Penanggungan adalah datang dari kerajaan Mataram. Dia berkelana ke puncak Gunung Penanggungan di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sebelum akhirnya menetap di Dusun Penanggungan atau Desa Kejapanan. Beliau adalah masih kerabat Sunan Ampel. Banyak yang mengatakan masih pamannya. Kewalian Ki Ageng Penanggungan pun dikenal hingga keluar Jawa. Tidak heran, banyak peziarah yang datang ke makamnya. Bahkan, ulama besar pun banyak yang datang. Antara lain, Habib Lutfi dari Pekalongan. Kemudian almarhum Gus Dur, almarhum Mbah Dur, juga almarhum Kiai Haji Ali Masud dari Sidoarjo. Termasuk Kiai Haji Ali Mashuri atau Gus Ali dari Tulanggan, Sidoarjo. Dan ulama besar atau terkenal lainnya. Beliau-beliau ini pernah ziarah ke makam Ki Ageng Penanggungan. Kalau masyarakat umum, tiap hari selalu ada yang ziarah. Paling ramai Kamis malam Jumat, terangnya. Mudah-mudahan sekelumit tentang sejarah Ki Ageng Penanggungan ada manfaatnya, kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Saat ini kita sedang berada di area pemakaman umum Desa Japanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini ada makam salah satu waliullah yang sudah dibangunkan cukup indah ini ya. Beliau dulu sebenarnya sudah lama di sini diketahui oleh masyarakat, dikenal dengan nama Ki Ageng Penanggungan. Coba kita mendekat dulu ya. Itu yang makam yang diberi tirai itu adalah makam dari Ki Ageng Penanggungan. Assalamualaikum, Mbak. Kita mungkin bisa berkirim doa sebentar kepada beliau dulu ya. Kita sudah berkirim doa kepada Ki Ageng Penanggungan. Makam Ki Ageng Penanggungan ini dulunya hanya berupa makam sederhana yang oleh masyarakat memang dikenal dengan nama Ki Ageng Penanggungan. Konon beliau berasal dari daerah Mataram. Lalu beliau berkelana ke Jawa Timur hingga ke daerah Gunung Penanggungan sini, dan beliau akhirnya menetap dan bertempat tinggal di daerah sini, sehingga di sini dinamakan Dusun Penanggungan sesuai dengan nama beliau, yaitu Ki Ageng Penanggungan. Lalu kalau tidak salah tahun 2017, maaf kalau salah seorang habaib yaitu Habib Lutfi dari Pekalongan pernah berziarah ke sini dan mengatakan bahwa orang yang dimakamkan di sini adalah bernama asli Sayyid Yahya. Beliau masih habaib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semenjak saat itu dibangunkanlah jungkup yang cukup indah ini, dan di sekitarnya ini ada 5 buah makam yang kemungkinan besar adalah makam dari para santri-santri beliau.
Dan ini ada satu nisan yang cukup unik tuh ya, cukup indah. Ya, ini ada logo keris ini ya. Dan mungkin dulu-dulu ada yang tahu makna dari nisan ini. Ini yang paling menarik perhatian saya ada logo kerisnya di sini. Mungkin kita bisa mengintip sedikit makam dari Ki Ageng Penanggungan dulu ya. Dan saya Mbak. Di sini auranya cukup kuat lur, tapi auranya aura tenang gitu ya. Saya memang sedikit merasakan merinding, cuman di sini memang lebih cenderung ke arah tenang. Dan di sini memang dipercaya sebagai makam wali sejak zaman dahulu, karena jika ada burung ataupun kucing atau binatang lain yang melintas di atas makam, maka binatang tersebut kabarnya akan mati. Itu informasi yang saya terima lur. Dan makam dari Ki Ageng Penanggungan ini banyak diziarahi oleh peziarah dari Pasuruan sendiri atau luar Pasuruan, bahkan dari luar Jawa, yang konon kebanyakan berasal dari daerah Kalimantan. Dan banyak tokoh-tokoh besar juga yang pernah berziarah ke sini, di antaranya Habib Lutfi, almarhum Presiden Gus Dur, Kiai Ali dari Tulangan Sidoarjo, dan masih banyak lagi para tokoh-tokoh besar yang berziarah ke makam beliau. Dan beliau juga dipercaya semasa hidupnya dengan Sunan Ampel. Ada yang mengatakan beliau masih sepupu Sunan Ampel, ada yang mengatakan beliau adalah paman dari Sunan Ampel. Ya, itu untuk kebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Yang jelas di area makam sini masih sering diziarahi oleh peziarah, terutama pada malam Jumat gitu ya. Itu ramai sekali. Dan setahun sekali diadakan haul memperingati wafatnya Ki Ageng Penanggungan. Oke lur, mungkin sampai di sini dulu juga kita. Tetap sehat agar kita bisa belusuan lagi di lain waktu dan lain tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru kunci pertama nih mana Bu? Juru kunci pertama namanya sinten mau? Baca Sahid nggih. Terus mantun baca Sahid anu Pak Haji Hasim. Pak Haji Hasim nggih. Nggih, mantun Pak Haji Hasim. Terus apa ini ki? Pak Ramli Ibrahim nggih. Semerap namine Ki Ageng Penanggungan niku saking pundi? Menawi Ki Ageng Penanggungan niku nggih melai Mbah Buyut kula riyin. Pun diarani Ki Ageng Penanggungan. Ki Ageng Penanggungan. Dek menawi anu napa enten maesane napa tulisan-tulisan napa ngoten sehingga diarani Ki Ageng Penanggungan. Menawi niku riyen wonten kuburan ada kuburan ya. Nggih, wonten kuburan nggih niku. Riyen niku nggih Mbah Buyut kula niku diipeni nek kengken ngrumat ku anu niku. Waune kan alas ngoten niku. Oh nggih. Dadose dibabati kok wonten kuburan niku. Oh ngoten. Kengken ngrumat. Taune semerap nggih. Taune mun semerap nggih. Oh ngoten. Malah lek riyen niku sanjange mbah kula niku Mbah Joy Said niku wonten sejarahe cuma di Ampil Pak Wedono Gempol niku. Oh ngoten. Terus mboten dibangsulaken niku. Oh nggih. Lah wong kuburane keluargane Pak Wedono Gempol niku wonten mriki ya. Oh ngoten. Nggih. Sebelah kiri jalan pinggir pas hebat. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga semuanya berbahagia di dunia sampai di akhiratnya. Salam dari kami untuk panjenengan semua sekeluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rahmatan, keselamatan, keberkahan, kelimpahan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya berada di lokasi makam Ki Ageng Penanggungan, Japanan Gempol, Pasuruan. Saya datang ziarah ke Mbah Ki Ageng Penanggungan ini untuk meluruskan sejarah bahwa beliau Ki Ageng Penanggungan itu bukan orang Arab, tetapi beliau adalah asli orang Jawa, asli dari Kulon. Tidak ada hubungannya dengan gelar Sayyid, Syarif, ataupun Habib yang selama ini diyakini oleh banyak orang sejak 5 tahun yang lalu. Beliau orang Jawa asli. Kenapa akhirnya kok Sayyid Yahyakan oleh beliau Habib Lutfi bin Yahya, ya Allahu a'lam. Saya tidak setuju jika beliau Ki Ageng Penanggungan ini diba'alawikan. Nantinya akan dibuat silsilah sampai Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Penanggungan ini adalah orang Jawa biasa. Hanya saja beliau adalah seseorang yang berjasa. Di sekitar kampung sini sebelumnya dari Mojosari, dari arah Kulon, Mojokerto, berjuang secara berpindah-pindah untuk menyampaikan kebenaran. Begitu juga ajaran beliau tidak hanya bertumpu pada ajaran Arab murni, tetapi berdasarkan budaya Nusantara yang ada. Jadi Jawani yo ngislami. Itu Ki Ageng Penanggungan. Beliau adalah orang besar. Ki Gede atau Ki Ageng itu hampir sama. Tidak ada nama dari Ki Ageng ke Sayyid Yahya, itu enggak ada sejarahnya. Beliau adalah asli Jawa, asli Jowo, asli Mataram. Lah Mataram itu tidak hanya yang ada di Yogyakarta, Solo, tetapi juga ada Mataraman, termasuk daerah Mojokerto, Malang, Blitar, itu juga termasuk Mataraman, bahkan Pasuruan. Jadi tidak benar jika beliau Ki Ageng Penanggungan adalah seorang sayyid. Seorang sayyid. Entah siapa yang benar, terserah panjenengan semua. Jika panjenengan percaya dengan pendapat saya, ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Saya membuktikan sendiri di sini, tidak hanya jarine kila wakola, tidak. Sebelum dibangun megah seperti ini, antara 4 tahun yang lalu, dulunya berbentuk makam biasa dan belum ada makam nisan 5, itu belum ada. 5 nisan makam itu dianggap sebagai santrinya Ki Ageng Penanggungan, padahal sebelumnya tidak. Sebelumnya itu berupa makam kuno, makam orang-orang tua asli penduduk daerah sekitar sini. Lalu
Banyak di antara makam tua yang ditimbun dengan keramik ini sehingga dimunculkan, disisakan 5 nisan yang ada di sebelahnya makam Ki Ageng Penanggungan, dan 5 makam nisan tersebut dianggap sebagai santri pengikutnya, cantriknya Ki Ageng Penanggungan. Padahal ceritanya tidak seperti itu. Inilah yang menyebabkan kenapa sejarah kita di Indonesia ini simpang siur, karena orang-orang kita zaman dahulu itu sejarah berdasarkan lisan, bukan tulisan. Tidak penting tulisan, yang penting adalah lisan, getok tinular, tutur tinular, dari orang tua ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke canggahnya, dan seterusnya, sampai kita semua ini. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sejarah itu harus ditulis, baik berupa prasasti ataupun berupa tulisan kertas atau daun lontar atau kulit lembu, kulit kijang, ataupun sarana yang lainnya. Pentingnya kita untuk mengedukasi ya, kepada anak cucu kita nanti. Pentingnya kita untuk meninggalkan generasi yang paham sejarah dengan cara dimulai sejak kini, bahwa kita dalam menentukan sejarah kita jangan hanya sekedar berdasarkan ilmu ronsen makam, jangan, tapi berdasarkan penelitian. Toh kalau memang meragukan ya tidak boleh diyakini, wong itu ragu. Gak ma yuri buka ilama la yuri buk. Tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu dan jalani. Peganglah apa yang tidak meragukanmu. Itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau toh di sini tetap dijadikan sebagai tempat ziarah, ya monggo, terserah. Yang penting niatnya adalah, orang ziarah kan macam-macam. Ada yang niat minta atau mencari berkah, ada yang niat mengharapkan karomah, ada yang niat hanya sekedar untuk tumak ninah karena masalah-masalah yang mendera dalam hidupnya, kegalauan jiwanya, ingin hening healing di tempat yang sunyi dengan tazkiratul akhirah, mengingat akhirat. Ya boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai meminta kepada ahli makbaroh, ahli kubur yang kita ziarahi. Hanyalah kita ingat bahwa kita suatu saat juga akan mati seperti ini dan akan diziarahi lagi oleh anak cucu kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Mengenai silsilah Ki Ageng Penanggungan yang berada dekat lereng pegunungan Penanggungan, ya. Ini masih kami teliti dan jangan sampai nanti diakui sebagai Sayyid Ba'alawi atau Habib Ba'alawi. Saya mohon kepada seluruh umat Islam, khususnya penduduk sekitar makam Ki Ageng Penanggungan ini, untuk tetap berdikari, tetap menjadi makam wong Jawi, seorang kiai. Tidak perlu untuk dihabibikan, diba'alawikan. Wahai sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di sini untuk mempertahankan keaslian sejarah yang ada di sini. Sebelum 2017 yang lalu tidak dikenal makam ini sebagai Sayyid Yahya. Nanti lama-kelamaan
Ya, kalau kita ikuti pendapat tentang Sayyid Yahya ini, maka nantinya akan menjadi Ba'alawi. Kalau di Jawa Tengah bin Yahya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, dan lain sebagainya. Habib Toha bin Yahya, gurunya Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya. Nanti lama-kelamaan sini ya Sayyid Yahya bin lalu ke Ba'alawi. Jangan sampai seperti itu terjadi. Kita sudah berusaha untuk meluruskan sejarah berdasarkan data fakta pustaka. Namun karena kekurangan data pendukung kita, orang-orang dulu itu menganggap tidak begitu penting peninggalan yang berbentuk pustaka. Akhirnya pustaka Jawa dikuasai oleh Belanda, sehingga banyak data-data penting kita dibawa ke Leiden Belanda sana. Kita hanya ditinggal disisani sejarah palsu buatan mereka, suka-suka mereka. Ini yang berbahaya. Ini yang akan membuat generasi bangsa kita ini menjadi kecil hati, menjadi manusia yang terputus dari leluhurnya, dan akan menilai nenek moyangnya dulu adalah bodoh dan primitif. Padahal itu semua tidak benar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil manfaat, ibarat, dan juga kita mau berpikir, karena Al-Quran itu adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi orang-orang yang mau berpikir jeli, menggunakan akalnya lah, dia yang mampu memahami ayat-ayat Allah yang tercipta ataupun yang terfirman. Demikian, semoga almarhum Ki Ageng Penanggungan, bukan Sayyid Yahya, segala jasanya, upayanya beliau dalam kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa kesalahan beliau, dan di alam barzah, alam kubur beliau senantiasa diberikan nikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.